faktor porositas CN cell sama dengan J nih tadi kali porositas CNL di invited dan 1 min J kali porositas CNL di uninvited. Nah, bagaimana kita mengetahui porositas di invited maupun di uninvited ya? Nah, sebetulnya kalau kita lihat di sini sebetulnya kita nggak terlalu ini kan ya untuk perhitungan sebetulnya kita nggak, kalau yang netron kita tidak terlalu karena halo ada masalah. Ini memang semua ditutup ya. Tidak ada masalah, Bu. Kenapa? Masalah apa ya? Tidak ada, Bu. Tidak ada itu. Layarnya, screen-nya nggak ada ya? Ada, Bu. Lagi share screen, Bu. Ada, Bu. Sudah terlihat, Ibu. Kayaknya yang minggu lalu sudah ya, udah sampai density ya. Nanti nggak selesai-selesai. Nah, ini saja dulu yang ini selalu berpengaruh ya. Maksud saya gini, pengaruh dari sel ya. Seperti tadi yang saya jelaskan bahwa porositas adalah porositas yang efektif. Nah, bagaimana menjadi porositas yang efektif ya? Kalau di sini dikatakan yang efektif atau true porosity. Sedangkan kalau pembacaan law reading ini adalah total porosity. Oleh karena itu kalau porositas T atau true porosity itu porositas yang pembacaan law dikurang volume sel, jadi ini ya. Jadi porositas N itu pembacaan law reading, porositas T true porosity dan volume sel ya, itu bisa dicari dari gamma ray law maupun SP law. Kemudian kalau porositas N sel, neutron tool pada sel, porositas di pembacaan law yang dibaca pada lapisan sel ya. Jadi kalau Anda mau cari porositas neutron sel, Anda dibaca pada kedalaman yang kedalaman tersebut mengandung sel gitu ya. Jadi kemudian harga porositas sel untuk compensated neutron tool adalah ini kan harga dari maksudnya harga dari yang maksudnya didapatkan berulang-ulang di lapangan. Kemudian harga volume sel dapat diperkirakan tadi dengan gamma ray maupun SP law dan atau kombinasi neutron dan density. Bagaimana kombinasi neutron dan density? Jadi kalau Anda tahu true porosity-nya berapa, Anda tahu law reading-nya porositas neutron berapa, dan Anda tahu neutron porositas neutron pada lapisan sel berapa sehingga volume sel ketemu. Tetapi biasanya kan volume sel ini kan untuk menghitung porositas efektif atau true porosity. Jadi Anda maksudnya di dalam penilaian formasi ini bergantung pada siapa yang atau perusahaan mana yang biasanya melaksanakan atau menghitung ya. Ada
kalau di sini porositas efektif itu porositas T atau true porosity. Ada yang menghitung porositas correction setelah dikoreksi volume sil. Jadi intinya yang correction atau yang true itu adalah yang efektif. Saya kira kita ke density law, khawatir nggak selesai lagi ya kemarin. Nah ini yang tadi gas efek gas, analogi dengan density tool, respon neutron tool pada gas nih yang tadi ya. NMA itu terhadap matrik biasanya 0 dan respon terhadap mat filtrat biasanya sama dengan 1 dan respon terhadap hidrokarbon. Nah SXO, masih ingat SXO adalah dihitung pada daerah invited zone atau flash zone ya. Kalau SW kan di daerah uninvited zone. Nah, kalau disusun kembali makanya ini dan ini porositas sama dengan porositas N per SXO. Saya kira ini kita ke density law. Minggu lalu sudah, waktu kuliah ke-8 saya udah density law sudah belum ya? Halo? Jadi density merupakan salah satu data yang penting dalam evaluasi formasi. Density merupakan indikator utama porositas. Kombinasi dengan tool yang lain dapat digunakan sebagai indikator. Litologi dan tipe kandungan fluida tadi, apakah mengandung gas atau tidak. Jadi ini contohnya. Contohnya ini kan di track 1 ini gamare atau kaliper, ini gamare, ini lapisan permeabel, sedikit permeabel, ini permeabel lagi, ini permeabel lebih ke arah clean sand, jadi ada sil tapi tidak terlalu banyak. Nah ini rubenya ini, rube. Ya. Nah ini yang bulk density-nya itu antara 2 sampai 3. Ini correction-nya, jadi bisa ditaruh di antara 2 atau 3 atau bisa di dalam presentasinya berapa kalau rho MA dan rho F-nya tahu. Nah, density law principle ya. Prinsip dasar dari density law. Density law dan neutron law itu adalah semuanya dari radioaktif law. Jadi gamma ray secara kontinu dipancarkan dari source tool melewati mat cake dan masuk ke dalam formasi. Dalam formasi gamma ray akan mengalami kehilangan energi sampai secara keseluruhan terabsorpsi oleh matrik batuan atau sebagian kembali ke salah satu gamma ray detektor. Formasi dengan density yang besar akan cenderung mengabsorb gamma ray, sedangkan formasi dengan density low yang kecil atau sedikit mengabsorb gamma ray. Ya. Contohnya pada formasi anhidrit yang tebal, detektor count rate akan sangat rendah, sedangkan pada lubang sumur dengan zone waste out dan low density count rate detektor extremely terlalu tinggi ya. Jadi ini hydraulic sonde with caliper. Kemudian ini alatnya, ini ada detectors.
Kemudian ini ada gamma ray emitting source atau receiver ya. Nah, kalau kita lihat di density law itu juga mengalami perubahan ya. Maksudnya perubahan-perubahan ternyata mana yang paling baik. Tentunya alat law itu selalu diperbaiki ya, dicoba-coba dengan selalu mengupdate. Kadang-kadang bisa saja dirubah ternyata lebih bagus yang sebelumnya. Jadi intinya adalah perubahan untuk perbaikan. Maksudnya perbaikan itu adalah sekecil mungkin faktor-faktor yang mempengaruhinya. Jadi ini rekaman-rekaman density. Jadi biasanya skala ini yang di bawah ini ada di atas dan di bawah, ya. Jadi di atas juga ada header law atau di atas hasil rekaman, maksudnya print out dari hasil rekaman, tapi di bawah juga biar lebih ini. Jadi ini density bisa harga porositasnya 0 sampai 200 ya enggak lah ya. Gram per cc ternyata ini gram per cc juga. Ini gambarnya. Nah, kalau kita lihat density law itu digunakan untuk apa? Untuk menghitung porositas. Ya. Yang jelas nomor 1 untuk menghitung porositas. Terus kemudian mechanical properties in combination with the sonic tool. Bisa dengan sonic tool, bisa dengan neutron. Nah, acoustic properties in combination with the sonic tool. Nah, maksudnya di sini density law bisa dengan akustik maupun dengan neutron law, ya. Jadi bisa mengukur, mengidentifikasi adanya gas atau litologinya itu apa. Nah, ini kalau kita lihat bagaimana interpretasi dari density law. Ya. Jadi ini rho B. Ini kalau kita lihat kan ini matriknya. Yang kuning-kuning ini matrik. Kemudian yang biru ini fluidanya. Fluidanya apa? Nah, rho B ini rho F kali porositas. Kan rho F ini adanya berapa ini bergantung porositasnya. Rho MA matrik yang kuning ini 1 min porositas. Nah, oleh karena itu kalau kita buat rumusnya porositas sama dengan rho MA min rho B per rho MA min rho F. Dari mana rumus ini? Yaitu dari sini. Rumus itu dari sini. Rho B ini sama dengan yang biru ini kali porositasnya berapa. Yang biru itu kan rongga. Sedangkan matriknya yang kuning berapa besarnya? Rho MA kali 1 min porositas. Kan rho B sama dengan rho F plus rho MA. Sehingga didapat porositas sama dengan ini. Jadi kalau ada pertanyaan jabarkan rumus atau bagaimana mendapatkan rumus ini. Nah, Anda tentunya dari sini. Sebetulnya persamaannya tuh atau persamaannya dari sini. Untuk lebih memudahkan gambar ini yang untuk memudahkan. Kalau kurang jelas silahkan untuk bertanya. Nah, ini kalau kita lihat di sini rho B sama dengan porositas kali rho F plus 1 min porositas kali matriknya.
tadi bahwa porositas sama dengan ini kalau di ini. Sebetulnya ini tadi sama dengan gambar yang di atas juga. Nah, ini kalau ternyata ada oil di sini ya. Jadi yang merah-merah ini oil, ternyata bagaimana? Oh, berarti porositas XXO kali rho MF. MF itu mat filtrat. Jadi ini pada daerah invited zone, ini daerah uninvited zone yang rho itu. Tapi satu min XO, XXO kan satu S hidrokarbon, ya, S hidrokarbon. Jadi rumusnya itu. Nah, ini adalah ini kalau kita misalkan rho F-nya itu 1, 1,2, 0,9, 0,8. Jadi tergantung. Jadi ini rho B-nya berapa? Rho B-nya berapa? Terus ini apa? Rho F-nya berapa? Nah, rho B-nya itu tergantung matriknya apa. Kalau ini misalnya matriknya dolomit ya berarti ini misalnya ini terus dolomit ya teruskan baru sini. Kalau rho F-nya 1,1 ya motongnya di sini.